Punya kamera 108 megapiksel, sensor ISOCELL HM6, harganya cuma 2 jutaan. Jadi ini dia HP-nya Realme 9. Persaingan HP paling murah tapi punya spek oke, emang ketat dan panas banget. Nggak melulu di HP 5G. Pasaran HP 4G pun nggak kalah penting. Makanya Realme 9 ini ada dengan bawa sejumlah fitur menarik yang nggak dipunya sama kompetitornya. Dirilis bulan April 2022 ini dengan harga 3,6 juta. Setelah setahun ya, pas banget. Harganya sekarang secondnya di teman ponsel udah di 2,8 juta aja nih. Udah lumayan hemat 800.000 ya. Bisa dapetin HP dengan kualitas kameranya yang bagus dan layarnya tuh premium. Kenapa gue bilang kameranya bagus? Nah, yuk ikutin review gue tentang Realme 9 ini. Sebelum ke kameranya, kita lihat dulu nih yuk untuk desainnya yang mirip banget sama Redmi Note 12 dan Poco X5. Iya mirip banget kan desainnya. Ini gimana ya? Emang pada nyontek apa? Kurang kreatif banget nih desainernya. Modul kameranya yang kotak, terus ada 3 kamera yang 2 besar dan 1 lagi kecil ukurannya. Untuk materialnya masih pakai plastik dan pakai finishing doff. Jadinya kelihatan elegan. Dengan warna Meteor Black. Ini sih cocok buat kalian yang nggak mau warna HP terlalu mencolok. Cuma sayangnya masih bisa nangkep bekas sidik jari. HP ini lumayan tipis sama enteng di tangan. Beratnya cuma 178 gram. Enaklah buat dipakai. Dibawa-bawa, masukin kantong. Framenya sih ini dibuat flat, cuma bodi belakangnya tetap ada lengkungannya. Untuk layarnya, walaupun sekarang harganya cuma 2 jutaan, tapi ada peningkatan loh dari Realme 8. Sekarang layarnya tuh udah pakai panel premium, Super AMOLED berukuran 6,4 inci dan resolusinya udah sampai di Full HD+. Punya kualitas warna yang bagus. Terus juga ada refresh rate-nya di 90 Hz yang bikin layarnya tuh jadi smooth dan mulus pergerakan animasinya. Dan ini bersifat adaptif ya refresh rate-nya, jadi bisa hemat baterainya. Untuk touch samplingnya bagus di 360 Hz sesuai sama jari kita pergerakan layarnya. Belum lagi layarnya punya brightness max-nya sampai 1000 nits. Jadi masih lumayan ya untuk buka HP di siang bolong. Menurut gua kualitas panel AMOLED yang dipakai Realme 9 ini di atas rata-rata segmen harganya. Nggak cuma kasih warna yang kaya serta kontras yang tinggi. Warna yang ditampilin juga tergolong akurat. Jadinya nonton film yang punya kaya warna bakal kelihatan nyaman tuh di mata. Ditambah sertifikasi Widefine L1 yang jadinya bisa streaming berkualitas HD. Terakhir Realme 9 ini udah ada pelindung dari Corning Gorilla Glass 5 ya guys. Aman sudah. Nah ini nih yang jadi faktor dan keunggulan utama dari Realme 9 ini. Realme 9 4G hadir membawa salah satu sensor terbaru dari Samsung, yaitu ISOCELL HM6. Dibandingkan generasi sebelumnya, sensor ini bisa kasih kecepatan fokus lebih cepat, sekaligus mendukung teknologi nanopixel plus 9 in 1. Apa tuh bang artinya? Nih gua kasih tahu. Artinya tuh sensor utama Realme 9 ini bisa gabungin 9 piksel individu menjadi 1 piksel berkualitas. Terus bisa nangkap cahaya jauh lebih banyak. Sekaligus reduksi noise yang juga didukung oleh teknologi Smart ISO. Udah gitu kamera utamanya di sensor 108 megapiksel. Kalian bisa menangkap foto dalam resolusi 108 megapiksel atau bisa pakai cara lain seperti 3x in sensor zoom. Jadinya bisa kasih detail yang lebih baik. Sensor kedua di 8 megapiksel ultrawide dan ketiga ada 2 megapiksel makro. Ini bisa nangkap foto untuk objek kecil asal pencahayaannya cukup ya. Dan ada fitur street photography 2.0 yang bisa kalian gunain nih. Jadi bisa pilih lensa dalam satuan milimeter di tiap sensornya. Terus juga ada pilihan filter menarik yang bisa dicoba langsung. Nah buat hasil foto kameranya nih, gua kasih. Gimana? Bagus ya kualitas kameranya. Realme 9 ini bisalah diadu sama geng buah-buahan. Untuk perekaman videonya bisa sampai resolusi 1080 pixel 30 fps, baik dari kamera depan maupun dari belakangnya. Untuk kamera belakang ada opsi filter menarik untuk kalian coba. Jadi ada filter tampilan warna merah aja atau hijau aja atau biru aja.
Sementara untuk kamera depan bisa bikin AI beautification. Buat yang kurang pede bisa nih pakai fitur ini. Cuma kalau ini resolusi turun ke 720 pixel aja ya. Untuk hasil videonya bisa dilihat di sini. Pas ngerekam sambil bergerak, kayaknya Realme 9 ini masih belum dilengkapi dengan stabilisasi berjenis software atau AIs. Jadinya gue nggak boleh banyak getarin pas megang HP-nya, biar footage-nya itu tidak goyang-goyang juga. Oke deh, itu tadi ya dari kameranya. Sekarang kita lihat OS-nya, yang udah sampai di Android 13 dan Realme UI 4.0. Tampilannya khas Realme yang warna-warni, walaupun masih ada sedikit bloatware. Cuma enak kok, nggak nguras baterai juga UI-nya. Punya fitur ekstra seperti flexible Windows, quick return, sampai smart sidebar. Cuma nih ya, minusnya untuk HP ini tuh di audio yang cuma punya satu speaker aja dan nggak ada NFC-nya. Sayang banget ya, padahal layarnya cakep, kamera cakep. Ya udah, gimana lagi? Lanjutlah ke performanya gimana nih? Pakai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer dan ini masih 4G ya jaringannya. Untuk performanya sih gue prefer nyalain refresh rate di 90 Hz. Soalnya biar gerakannya mulus setiap saat. Soalnya kalau gue pasang di auto, rasanya masih kerasa lambat. Kayak stuttering gitu. Buat multitasking masih lumayan lancar lah. Nah kita lihat dulu deh skor Antutunya di sebelah sini. Ini RAM-nya 8GB dan storage 128GB. Untuk RAM-nya sendiri bisa ditambah sampai 8GB juga. Gimana nih? Lumayan lah ya. Sekarang kita tes game Genshin Impact. Bisa jalanin nggak nih kira-kira di Realme 9? Jadi buat multitasking dan ngegame tuh masih lumayan lah ya Realme 9 ini. Sekarang untuk baterainya yang punya kapasitas di 5000 mAh. Kapasitasnya tuh tergolong gede sih untuk HP tipis ini. Dipaduin sama layar AMOLED dan chipsetnya yang bikin daya tahannya tuh makin kuat. Jadinya jangan ditanyalah kapan habisnya nih baterai. Soalnya bisa tahan sampai 2 hari kalau kalian makainya tuh nggak heavy. Ngecasnya juga cepat dengan adapter 33 watt Dark Charge. Isi 30 menit bisa sampai 50%. Kalau mau full ya paling 60 menit lah ya harusnya. Nah sampai deh di kesimpulan gua buat HP ini. Apa ya tentang HP ini? Yang pasti ini kan masih 4G jadi masih kepake banget. Jangan harapin 5G yang belum merata lah. Nggak tahu juga berapa tahun lagi tuh 5G bisa rata dipakainya ya nggak? Buat gua sih setup kameranya yang beresolusi tinggi 108 megapiksel ini keunggulan di kelasnya. Layarnya kayak warna, enak banget buat dilihat sembari ngabuburit nontonin review makanan di YouTube. Ya nggak? Oke ya, itu tadi review gua untuk HP ini. Kalian bisa komen seputar HP ini atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel biar kita semakin maju. Gua Ian, cabut!